Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Julianto dari kelas 4323. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek akhir yang sudah saya buat yang berjudul Catatanku Digital. Nah, pertama saya buka dulu aplikasinya. Ini aplikasi catatan digital. Di dalam aplikasi ini terdapat 4 activity, yaitu login activity, main activity, input activity, dan edit activity. Pada aplikasi yang saya buat ini terdapat share prevent, terus release, list view, dan menggunakan database helper. Pertama-tama saya akan memulai dengan ini, login activity. Untuk tampilannya seperti ini. Seperti ini kurang lebih. Untuk codingannya dimulai dengan mendeklarasikan dulu edit text, edit username. Saya preventnya saya beri nama pref sesuai dengan ini. Pilih username, password. Yang passwordnya nggak saya kasih soalnya nggak pakai. Lalu membuat fungsi login. String username, mengelingkan ke edit username, get string to string. Terus di sini ref.edit put string username. Jadi nanti inputan yang kita masukkan ke username atau ke edit username ini nanti akan ditampung ke not username. Not username ini nanti disimpan di string username. Jadi nanti kita bisa memakai di semua aktivitas kita. Lalu kita juga membuat ini to main, yaitu fungsi agar ketika misalnya kita keluar terus kita membuka aplikasi lagi, tidak balik ke login tetapi sudah ke main activity. Dan ID new intent, kelas yang dipanggil adalah main activity. Ini add flags agar tidak balik lagi ke start heading videonya. Nah, untuk yang bagian fungsi cek loginnya itu ini biar tidak balik string username, get string jika username lebih dari 0. Berarti kan ada inputan di dalam username, maka akan memanggil fungsi to main ini. Jadi langsung ke main activity-nya. Selanjutnya kita lanjut ke main activity. Tampilannya seperti ini. Ini terdapat teks judul, terus ini list view, terus ini button input. Nanti jika ini diklik maka akan mengeling ke halaman input catatan, activity input catatan. Ini list data, list judul. Ini nantinya di tengah sini akan saya beri release yang berisi inputan catatan yang telah tersimpan di database. Kita lanjut ke main activity. Kita deklarasikan dulu database helper DBH. Ini ada kelasnya database helper ini, helper. Terus list view, release tipe string, dan nama list system, juga menggunakan array adapter, prevent ref, text view, text judul, button, tombol input. Lalu kita sambungkan dulu ke ID XML-nya, antara ini dan ID-nya di sini. Text judul, misalnya list view, kita sambungkan ke list data. List view yang variabel sudah kita buat di atas. Ini list view, sambungkan ke list data. List data, wall input,
TPL input, kita sambungkan ke tombol input. Dan juga kita mendeklarasikan press juga di get serve preframe symbol node key context mode refresh. Jadi setiap aplikasi kita butuh ini agar kita dapat menggunakan serve preframe-nya, kita harus mendeklarasikannya lebih dahulu. Terus ini ada teks judul yang ini defaultnya seperti ini, tapi setelah programnya dijalankan nanti akan men-set tag catatan ditambah press get string not username. Not username didapat dari login activity, yaitu dari ini username nanti yang kita input. Misal nanti namanya Aryo Dewanto, nama saya sendiri, maka nanti di bagian sini akan muncul catatan spasi Aryo Dewanto, seperti itu. Terus kita juga membuat kursor, kelas kursor untuk menyimpan data. Kita menggunakan fungsi dbh database helper dot baca data. Maka di sini kita akan membuat fungsi di kelas database helper ini data. Tapi sebelum ini saya akan menjelaskan dulu mengenai database helper dulunya. Kita membuat kelas baru tanpa XML database helper yang mengextend ke SQLite Open Helper, yaitu nantinya kita dapat menggunakan fungsi yang terdapat pada SQLite Open Helper. Kita mendeklarasikan variabel public final state string nama dp. Di nama dp itu nama database, kita buat db catatan. Itu public final string, yaitu sudah tidak bisa diubah, jadi ini sudah final dan publik bisa diakses oleh semua activity. Ini nama tabel catatan, string field 1 berisi catatan, field 2 berisi perihal. Setelah mendeklarasikan variabel, kita memanggil fungsi-fungsi yang terdapat pada SQLite Open Helper yang sudah kita extend lagi. Ini terdapat dua fungsi, yaitu onCreate dan onUpgrade. Tapi sebelum itu membuat ini dan ininya, kita juga menambahkan konstruktor untuk kelas publik database helper. Ini membuat konstruktor, yaitu SQLite database get table database, yaitu untuk memanggil data yang ada di database, yaitu data ini. Setelah sudah diaktifkan, maka kita berlanjut ke onCreate SQLite SQL mengeksekusi create tabel, yaitu kita membuat tabel di database dengan nama tabel. Membuat tabel di database. Kita juga ini upgrade SQLite SQL mengeksekusi drop tabel if exist nama tabel. onCreate SQLite database itu dibuat. Selanjutnya kita masuk ke tadi fungsi kursor data. Kita seperti biasa mengundang dulu data yang dari database dengan disk get table database. Kita di sini kursor res SQLite database raw query select bintang from pas nama tabel dulu. Jadi kita menyimpan data yang sudah kita buat di database ke kursor res, terus kita kembalikan res. Ini kembalikan ke tool res. Kita kembali lagi ke tadi netnpd. Ini setelah itu selesai,
kita masuk ke penempatannya. While cursor move to next, maka kita akan menambahkan list item add cursor get string indeksnya 1 seperti ini. Jadi untuk mengatur penempatannya, kalau kita input masalahmu masalah hiburan ini save. Nah ini, jadi di sini tuh untuk mengatur ini itu menunjuk ke perihal mengatur ini, sedangkan ini sebelahnya itu saya kosongi karena ini yang saya ambil hanya judulnya saja. Harus saya ini juga mengisikan adapter, new adapter baru, kelasnya main activity, air layout, support symbol beginner, background item, list item. Yaitu kita memasukkan area daftar list item. Masukkan array adapter ke list item. Terus dari list item itu list view set adapter. Jadi array adapter yang ada di list item saya tampung di adapter, terus adapter dimasukkan ke set adapter dimasukkan ke list view. Jadi data yang ada pada area adapter dimasukkan dalam panggilan list view. Setelah itu pada halaman main activity, selain list view, selain list view-nya, sini teks judulnya terdapat juga tombol input, dimana kita sudah mengklik ini maka akan beralih ke input activity. TPL input set on click listener, new view on click listener. Parameternya ini terus kita klik enter saja, terus intent, new intent, paket content, main activity ini adalah kelas memanggil, .gis input chat class itu ini yang kelas dipanggil, start activity intent. Maka jika klik maka akan pindah ke input catatan activity input. Pindah ke halaman input ini. Kita lanjut ke setelah diklik maka akan lanjut ke input catatan. Nah, kita juga lanjut ke input catatan. Nilainya seperti ini ada teks judul, sini ada juga teks view perihal, yaitu ke sini, di sini judul catatannya, terus di sini tipe multi teks, user dapat menceritakan apa masalahnya, di sini button save, dan ini button view, button tampilkan. Button save maka akan menyimpan data catatan yang sudah kita buat. Terus ini kalau tampilkan saya diklik maka akan mengembalikan activity ke main activity dengan data yang telah terupdate. Input catatan, dengan info catatan seperti biasa kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya, button, tpl save, tombol save, tpl view, edit text, xcatat, xperihal, terus juga memanggil lagi database server sesuai kelas ini database server,
kita namai dengan dph. Kita menyambungkan ke ID yang ada di XML nya. Ini ada file edt, catatan edt, tombol delete, tombol view. Ini catat find view by id, catatan edit, perihal find view by edit, del edt, dph, new database helper, yaitu untuk memanggil database helper. Tombol save, find view by id, tombol delete. Harusnya tombol save tahu saja. Mulai juga berubah. Ini tombol view, view PID, tombol view. Terus kita buat fungsi on click-nya pada button save. Ini button save-nya. Kita kan nanti kan mengisikan plain text di bagian ini. Ini untuk X perihal, di sini untuk X catat. Kita membuat button save, dph database helper ini. Kita beralih ke tambah data sesuai tadi ini dph.tambah data. Kita memasukkan catatan ke file nomor 1, perihal ke file nomor 2. Catatan ini catatan masukkan ke database server sesuai posisinya. Terus SQL database insert itu mengeksekusi, memasukkan ke tabel database yang sudah kita buat tadi. Lalu kita lanjut ke button view-nya. Button view yang ini. Button view atau di sini saya kasih nama tampilkan. Jika diklik maka akan kembali ke halaman MVC. TPL view, set on listener, new view on listener, public void on click, parameternya view, view, indent, new indent, select indent, kelas yang memanggil adalah input chat, kelas yang dipanggil adalah main activity class. Terus start eksekusi. Selanjutnya kita beranjak ke activity terakhir yaitu edit chat. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan dulu cara menuju activity tersebut, yaitu di main activity kita tinggal ini set on click long click listener. Jika kita tahan klik klik panjang, nah akan beranjak ke activity catatan ini. Ini seperti ini. Set on item long click listener. Ini indent, new indent, main activity, dogis, edit chat, yaitu kelas memanggil main activity. Kelas yang dipanggil adalah edit chat. Maka dari main activity akan beralih ke edit chat. Kursor, kelas kursor, dph baca data. Kita seperti yang tadi ini. Kita seperti tadi yang awal. Kursor move position, string tercatat, kursor ke string kosong, perihal 1. Misalnya seperti ini, kita setengah saja.
misal di sini ini masalah liburan, maka kan masalah liburan ini akan di set langsung ke perihal, dipindahkan ke elemen perihal ini, dan bagian catatannya akan dipindahkan langsung ke bagian sini, sesuai posisi ini. Catat berarti indeks 0 sini, perihal sini, dipindahkan, langsung dipindahkan. Teman-teman mengedit. Nah, untuk itu kan posisinya. Nah, untuk memindahkannya kita harus menampung variabel tersebut di put extra. Intent put extra saya catat, saya simpan di ini string catatnya. Terus intent put extra c perihal, judulnya kita simpan dengan string perihalnya. Terus tutup dengan tab activity intent, yaitu untuk mengeksekusi intent ini. Pindahan tadi beranjak ke sini. Kita jelaskan dulu untuk fiturnya. Ini ada text view, ini view, terus text view juga ini tinggal, terus perihal edit ini. Di sini catatan edit bertipe multitext. Kali ini plain text, satu baris saja. Ini multitext bisa berbaris-baris panjang. Terus juga di sini kita dapat tombol update, delete, dan tampilkan. Oke, biasa saya deklarasikan dulu database server sesuai kelas ini. Saya kasih variabel di perihal. Namanya edit text, catatan, perihal, button, update, delete, view. Terus string tempat menampung extra diberi nama dicatat dan di perihal. Dicatat saya isikan mana ini. Jadi dicatat nanti berisi dicatat ini, dan di perihal berisi perihal ini. String yang tadi desainnya. Ini sudah diisi. Terus saya buat tempat untuk menampung ini, tempat sementara, string tampung catat dan tampung perihal. Kita membuka put ekstranya dengan cara ini, bundle get intent get extra, tampung catat, saya isikan bundle get string dicatatan dicatat ini, bukan ini. Terus ini bundle tampung perihal isikan bundle get string di perihal, isikan stringnya ini. Setelah itu di set text catatan, set text tampung catat di sini, di perihal, set text tampung perihal. Jadi kita buka langsung mengeset seperti ini. Jadi yang di list view dipindahkan langsung di sini, ini sini. Seperti itu. Yang enggak juga kita deklarasikan dulu ini. Sambungkan dulu. Fancy PID, catatan, fancy PID, catatan EDT, perihal, fancy PID, DLEDT, BDN update, fancy PID, tombol update, BDN delete, fancy PID, tombol save, BDN view, fancy PID, tombol view. Terus juga kita deklarasikan database server, Debian database server, agar kita dapat mengakses fungsi yang sudah kita buat di database server. Terus saya mengisikan fungsi yang terdapat pada BDN delete. Bukan delete, tadi klik. Jadi klik akan memanggil di push data, database server push data. Catatan get text to string. Ini towards push. Ini untuk memanggil aja, kalau berhasil ini ada tulisannya. Seperti ini delete-nya kita buka dulu. Kali ini masalah liburan, kita long klik delete, tampilkan, hilang lagi, delete, tampilkan. Terus kita selanjutnya yaitu BDN
update, set on click listener, new view on click listener, public void on click view. DBH update data, catatan, get text to string, get perihal, get text to string, toast, make text, get application context, update class. Maka kita akan mengambil parameter ini, catatan dan get perihal ke update data, ke DB update data, dan jika tombol update diklik, maka akan menampilkan tulisan update sukses. Kita input dulu, misalkan mau pilih RHC, save, tambahnya A, get, nah get sukses. Kita balik ke database server, nanti data ini memanggil database-nya dulu seperti biasa. Ini penampungan datanya, nah. Terus content value put field 01 to string, field 02 to string 1. Field 01 ini catatan, field 02 perihal. Kita mengganti data yang lama dengan ini, yang baru ini. Terus database update, jadi update nama tabel yang di bagian nama tabel. Selanjutnya terakhir adalah CTN view, set on click listener, new view on click listener, public void on click view, indent, new indent, paket konten di catatan, kelasnya memanggil di catatan, kelas yang dipanggil adalah main activity class, terus dieksekusi. Di misal kita di sini ambilkan kembali ke seperti itu. Jadi saya jelaskan dari awal aja. Kita harus ada itu saja. Kita dari awal. Nah ini buat username, ini buat password, terus ini button login. Biar diklik maka akan pindah ke main activity. Nanti input username-nya saya simpan di server event, terus di main activity saya panggil, server event-nya saya panggil, terus saya tag di teks judul. Kali ini saya berikan nama saya Dewanto. Selanjutnya saya ngarang aja Jin. Nah, ini bagian review-nya, input. Saya teks yang tadi ini yang lagi judul, catatan, plus press, casing, dan username. Di username yang sudah saya cek di awal, saya simpan di string username, terus di sini pressnya saya panggil lagi, server filenya saya panggil seperti itu. Kita tinggal input data, adalah bagian dari lima. Save, tampilkan, dan datang, edit, ini datang full. Get datang select kalau itu saya pakai aplikasi. Sementara mungkin ini hanya bisa diakses offline ya, tapi nanti kalau misalnya sudah berkembang mungkin saya buat online, jadi kita bisa mengakses di berbagai
ponsel ya, tinggal login username dan password dan mengeling ke database atau segala macam. Sekian presentasi akhir dari saya. Maaf banyak kekurangan karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.